Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan pemijatan oksitosin pada ibu nifas. Sebelum kita lanjut kepada praktek, di sini saya akan menjelaskan apa itu pijat oksitosin, manfaat pijat oksitosin, dan kapan kita boleh melakukan pijat oksitosin. Pijat oksitosin merupakan teknik pemijatan yang dilakukan di daerah punggung sepanjang kedua sisi tulang belakang. Manfaat pijat oksitosin ini dilakukan yaitu untuk merangsang refleks oksitosin atau let down reflex. Selain untuk merangsang let down reflex, pijat oksitosin juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada ibu, mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, dan mempertahankan produksi ASI. Kapan pijat oksitosin boleh dilakukan? Pijat oksitosin boleh dilakukan pada saat trimester 3 kehamilan dan setelah ibu melahirkan. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan pemijatan oksitosin ini, usahakan ibu tidak dalam keadaan lapar. Selanjutnya, mari kita saksikan bagaimana cara praktek pemijatan oksitosin pada ibu nifas. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pemijatan, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama 1 buah stagen, 1 buah handuk, 1 buah kom kecil untuk tempat minyak terapi, dan 1 buah minyak terapi atau minyak zaitun. Pada teknik pemijatan ini ada 5 teknik pemijatan dasar. Yang pertama yaitu eflorasi atau mengusap sebanyak 30 kali, kemudian petriasi meremas sebanyak 5 kali, kemudian friction atau menekan sebanyak 30 kali, kemudian vibration menggetarkan sebanyak 5 kali, dan tapotek atau menepuk sebanyak 5 kali. Pada eflorasi ini ada beberapa gerakan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu gerakan nomor 1 sampai dengan 5, yaitu dari kuadratus long burung, yaitu mengusap dari punggung sampai dengan bahu, kemudian membelah ke samping. Jadi seperti ini ya. Samping kanan dan kiri, kemudian diusap sampai dengan ke bawah. Gerakan nomor 6 sampai dengan 10 yaitu kuadratus long burung zigzag, di mana kita akan mengusap dan mendorong dengan kedua telapak tangan secara zigzag. Dan dari pinggang sampai dengan bahu, kemudian belah di bahu, usap ke samping hingga bertemu di pinggang bawah kembali. Kemudian gerakan nomor 11 sampai dengan nomor 15 yaitu gluteus maximus, di mana kita akan mengusap dan mengurut ke samping dengan kedua telapak tangan dari kolumna vertebralis hingga ke sisi lateral, bergerak dari bokong hingga ke bahu sisi kanan dan kiri. Jadi seperti ini ya. Kemudian gerakan nomor 16 sampai dengan 20 yaitu spinal erector, di mana kita akan menggunakan kedua telapak tangan kita, kemudian dirapatkan hingga ibu jari saling bersentuhan. Kemudian kita akan mengusap sambil menekan di sepanjang tulang belakang dari pinggang, mengusap dan berputar hingga ke bahu. Jadi seperti ini. Kita boleh mengulang kembali seperti ini. Ya. Kemudian gerakan nomor 21 sampai dengan 25 itu kita akan mengulang gerakan nomor 1 sampai dengan 5. Jadi kita akan mengulang kembali
Gerakan yang nomor 1 yaitu kita mengusap dari pinggang sampai dengan bahu. Kemudian membelah ke samping, kiri, kanan dan kiri, kemudian diusap ke bawah. Jadi gerakan ini kita akan ulang sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan nomor 26 sampai dengan 29 mengulang kembali nomor 6 sampai dengan 10. Jadi gerakan nomor 6 sampai dengan 10 itu mengusap dan mendorong dengan kedua telapak tangan secara zigzag dari pinggang sampai dengan bahu, kemudian membelah di bahu, usap ke samping hingga bertemu di pinggang bawah. Jadi gerakan ini juga kita lakukan sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Gerakan nomor 30 yaitu quadratus lumborum atau penutup. Gerakan ini kita lakukan sebanyak 1 kali gerakan. Kemudian kita akan melakukan gerakan petriasi atau meremas sebanyak 5 kali. Dimana yaitu gerakan meremas ini dimulai dari bawah bahu. Kita menggunakan kedua jari kita. Kemudian kita akan menggunakan jari-jari kedua tangan kita secara bergantian hingga 3 kali gerakan. 1, 2, 3. Kemudian dibelah sampai ke ujung kanan dan kiri bahu, sisi kiri dan kanan. Kemudian kita meremas sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian hingga kedua jari kanan dan kiri dari kolumna vertebralis itu. Kemudian kita remas ke bawah, hitungannya 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kemudian diurut kembali menggunakan jempol tangan hingga batas bawah rambut. Jadi gerakan ini bisa kita lakukan sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan lanjut pada gerakan selanjutnya yaitu friction atau menekan. Selanjutnya kita akan melanjutkan gerakan yaitu gerakan friction atau menekan. Jadi di mana gerakan friction ini yaitu yang dimulai dari antara lumbal 2 dan 3 ke arah lateral dekstra dan sinistra. Atau kalau kita bingung, kita akan mengambil garis dari batas pusat sampai dengan sini, batas sinistra. Jadi kita akan menggunakan 2 jari kita. Jadi seperti ini. Kita akan menekan sebanyak 30 kali. Jadi gerakannya ini bukan hanya menekan, tapi kita akan memutar sambil memutar ibu jari kita. Jadi kita akan menghitung dari 1 sampai dengan 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30. Kemudian putaran tadi kita akan beri jarak 1 jempol. 1. Jadi kita akan lakukan lagi seperti ini sampai seterusnya. Jadi gerakan ini tetap kita akan lakukan sebanyak 30 kali. 27, 28, 29, 30. Selanjutnya kita akan bataskan 1 jari lagi sambil kita menghitung sebanyak 30 kali. 27, 28, 29, 30. Dua 27, 28, 29, 30
hingga ke atas bahu. Jadi masing-masing gerakan ini kita lakukan sebanyak 30 kali. Gerakan selanjutnya yaitu vibration atau menggetarkan, di mana kita akan menggunakan kedua telapak tangan kita yang bagian bawah. Kemudian kita akan melakukan gerakan bergetar dari pinggang sampai dengan bahu sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Gerakan selanjutnya adalah tapotek atau menepuk. Jadi kita melakukan gerakan ini dengan menepuk menggunakan kepalan tangan pada sisi yang dekat dengan jari kelingking kita. Jadi gerakan ini kita ulangi hingga 5 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itulah tadi beberapa gerakan pijat laktasi yang sudah kita lakukan. Semoga video tadi bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih.